Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anis yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita untuk semua Nah, baik, seperti yang gue lihat ada kursi-kursi yang kosong, kayaknya ada yang tidak tadi, jadi akan diberikan hadiran ya. Baik, Ibu Anis, hadir, Rizkyaka, Ibu Alia, Ibu Rahma, Ibu Joni, Dinadir, sakit, oh belum sakit, ya. Orang tua Ibu kami semuanya ada di situ. Oh iya, siapa? Terima kasih. Oh dia sakit. Kita sudah seminggu. Oh, kalian udah dari situ belum? Belum. Nah, belajar hari ini kan kita duduk ya, biar jadi semua dari belajar semuanya di depan. Ayo, lanjut. Terakhir ada Rizky mana? Rizky tidak hadir itu apa? Oh enggak, oh iya deh juga ya. Oh iya mewakili sekolah kita untuk lomba nasional di Jakarta. Semoga pulang-pulang bawa piala ya. Amin. Nah harapan ibu kalian juga bisa jadi Rizky yang lain yang bisa menambah baik sekolah kita. Jadi itu ya tidak hadir pada jadi apa saya suka nah baiklah agar kita tidak tinggal pada pelajaran hari ini kita mau main dulu. Nah main apa bu? Ibu akan jelaskan dulu. Nama permainannya adalah bumi itu bulat. Jadi ketika ibu bilang 2 ditambah 8 sama dengan 2. Bisa ya? Asik boy pengalaman ini ya kan? Bisa. Bisa. Pernah dulu ya. 3 kali selain dulu habis itu. Mana ada yang bisa oh, kakak ya gitu ya. 3 orang saling bilang bisa. Oh, gitu ya. Nah, permainannya adalah hitung bulan. Jadi bukan bahan yang pertama. 3 ditambah 6 sama dengan 1. 5 ditambah 7 sama dengan 2. Berapa 0? 1. Baik, bulan lagi. Nah, sekarang kalian yang menjawab angkat tangan dulu. Biar tidak tabrakan suara. Nah, bumi itu bulan. 8 ditambah 9 sama dengan saya punya 2 bukan ibu. Wah, berapa? Ada yang tahu? Ada? 3. Pas kalian
objek atau sesuatu kalau investigasi atau penelitian yang terstruktur. Masya Allah, lengkap sekali jawaban dari kita ya. Nah, sekarang lagi buat anak-anak, apakah ada yang ingin memberikan kata-kata? Ibu, boleh ya. Struktur dari teks laporan dokumentasi itu ada apa? Ya, sebagai deskripsi manfaatku. Nah, bagus, terima kasih untuk Alia yang sudah membantu kita kembali materi kita kemarin. Nah, tadi kan disebut itu ada pengertian dan juga struktur dari teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai fakta-fakta dari pengamatan secara langsung di lapangan. Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi itu semua isinya itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan tidak dibuat-buat. Nah, untuk strukturnya tadi ada 3 bagian, Pak. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Itu ya adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, karena kita pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kebiasaan, maka di ini kita akan bahas mengenai kesastraan. Kita akan belajar mengenai berkarya dan berekspresi melalui puisi. Nah, itu sekali. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai puisi. Nah, anak-anak yang tahu siapa aja mau berikan ini? Aku mau bersama ibu. Bapak siapa? Dari beliau ini. Ya Bu, yang kemarin habis kenal logonya masuk poin yang berprestasi yang lain bisa jadi contoh Alia. Besok ini bukan lagi kalau ada lomba-lomba tentang berpuisi atau menciptakan puisi. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih apa itu puisi? Ini pendapat puisi secara umum yang kalian tahu ketika menggunakan kata puisi itu apa sih? Boleh mana? Karya puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan ide atau gagasan dengan bahasa yang tidak. Nah, kalau saya sih kurang dua. Nah, jadi puisi itu digunakan oleh seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Nah, jadi di dalam puisi itu biasanya rata-rata bahasa yang ada dalam itu semuanya menggunakan bahasa yang tidak, bukan bahasa yang biasa kita dengar sehari-hari. Nah, kata-kata di dalam puisi itu cenderung bersifat kiasan. Kiasan itu jadi kata-kata dalam puisi itu cenderung bersifat kiasan. Tadi adalah pengertian dari puisi. Selanjutnya kita membahas tentang pemilihan kata puisi. Kita ada jadi jauh sebenarnya menggunakan kata indah. Jadi ketika kita menggunakan kata indah, kita harus mampu memilih kata atau diksi yang tepat dalam menggunakan kata-kata di dalam puisi. Jadi bikin puisi pas sembarangan asal menggunakan kata-kata aja gitu kan. Jadi kalau kita cuma asal-asal aja, maka hasil dari puisi kita itu biasa aja gitu, nggak ada yang gitu kan. Orang yang bacanya biasa aja kalau berjodohan gitu. Ada pun tujuan dari pemilihan kata atau diksi. Tujuan itu untuk memunculkan efek tertentu yang dan menampung makna yang menggambarkan pikiran, gagasan, dan perasaan dari penyair. Jadi ketika kita ingin membuat puisi, kita sebagai penyair itu kita menyampaikan perasaan kita, gagasan kita dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita membuat sebuah puisi. Pemilihan kata-kata atau diksi
juga harus mempertimbangkan seperti irama, rima, rik, bait, dan juga grafik atau bentuk puisi. Enggak, maksudnya macam-macam di situ ada aja. Maksudnya sama enggak sih? Bahasa. Maksudnya ini macam-macam pemilihan di situ. Bahasa sesuai apa sampai bilangan. Nah, kan tadi kita sudah bahas pengertian, juga dan juga hal lain. Tapi bahkan ketika kita menghadapi sebelum kita ada lagi yang bertanya. Cukup ya. Nah, pengertian dan tujuan serta hal yang dipertimbangkan sepertinya cukup kita akan ke macam-macam puisi atau macam-macam pemilihan kata dalam membuat sebuah puisi. Di dalam membuat puisi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau biasa digunakan. Itu yang pertama ada gas. Gas itu adalah gaya bahasa. Itu merupakan bahasa biasa dari definisi. Merupakan gaya bahasa biasa yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu dari pembacanya. Jadi ketika kita membuat puisi terus menggunakan gaya bahasa, kita maka pembaca yang membaca puisi kita akan mendapatkan efek tertentu. Yang kedua ada pengimajian atau citraan. Itu adalah susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya. Jadi ketika kita menggunakan pengimajian atau citraan, pembaca yang membaca puisi kita itu memiliki gambaran, bayangan. Jadi seperti merasakan langsung apa yang dirasakan oleh penulis puisinya. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret secara umum adalah kata yang tujuannya lebih mudah ditangkap oleh mudah. Jadi kata konkret itu kata yang benar-benar kata konkret itu adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Misal jalan ya, kita artinya jalan gitu. Beda dengan gaya bahasa tadi, itu bahasanya sangat besar di jalan itu sebenarnya bukan di jalan gitu. Terakhir ada kata konotatif. Kata konotatif merupakan kata-kata yang berasosiasi. Maksud dari berasosiasi itu berarti di luar bahasa. Nah, hampir mirip dengan kata hampir mirip dengan gaya bahasa. Kata konotatif itu juga merupakan kata yang bukan arti sebenarnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, di sini Ibu akan mencoba. Nah, di sini sudah ada contoh mengenai majas atau gaya bahasa. Pertama di sini ada sebuah teks dan juga kayak karya Amir Hamzah. Ada yang mau membantu Ibu membaca puisinya? Aku, boleh Anis. Ada dua, ada Amir Hamzah. Nanti sedikit segala cintaku belum tetap. Uang kembali aku padamu seperti tadi. Kau akan berusaha berikan jendela dengan bulan. Melalui pulau perlahan sabar setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia yang dewasa dan berdoa. Di mana engkau berubah tiada suara saya menyatakan engkau cemburu, engkau balas. Mangsa aku dalam katamu berbuat rapat dan lepas. Nalar aku bila sasar, saya pulang pada berdua. Engkau balik menarik ini, kepada berbagai. Terima kasih telah menonton. Nah, jadi yang tadi adalah puisi dari Amir Hamzah yang berjudul Mada Berdua. Dalam puisi ini terdapat gaya bahasa yang dapat ditemukan. Nah, salah satunya adalah majas perumpamaan. Majas perumpamaan
perumpamaan itu adalah ungkapan yang menyamakan suatu hal dengan hal yang lain melalui penggunaan kata dari seperti kata bagai, bas, seperti seumpama, laksana dan lain sebagainya. Nah, dalam sini ada kan yang keempat, contoh majas perumpamaan. Seperti dahulu itu memiliki arti atau masuk kata konkret. Nah, benar arti itu dahulu yang sudah berlalu. Berarti itu serupa darah. Nah, jadi bagian serupa darah di balik tirai. Ada kata serupa itu. Nah, hal itu merupakan sebuah contoh dari majas perumpamaan karena kata serupa itu mewakili atau mencirikan sebuah majas perumpamaan serupa darah di balik tirai. Itu kan sudah ciri apa yang sebenarnya gitu kan? Serupa darah di balik tirai. Jadi itu tidak memiliki makna sebenarnya darah benar-benar di balik tirai. Selanjutnya adalah pengimajian atau citra. Jadi, ada yang tahu nggak? Pengimajian itu ada berapa? Atau citra itu ada berapa? Pengimajian itu benar-benar bisa dirasakan oleh kita. Apa aja? Ada citra berat, laba, cap, penglihatan, pendengaran, dan rasa. Nah, ya ada ya. Nah, itu tadi ya, merupakan contoh-contoh dari pengajian Al-Quran. Jadi, ketika pembaca sedang memahami atau menganalisis, memaknai sebuah puisi, maka dia itu bisa merasakan mendengarkan, melihat, meraba, dan juga mengucap sebagai doakan di dalam puisi. Nah, di sini ada contohnya nih, kebun hujan. Suatu hari melihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan, bertaburan menjadi sampah hujan. Kira-kira dari penggalan puisi ada yang tahu nggak sih itu maksud puisi apa? Gimana? Gimana? Kenapa? Nah, tepat sekali. Jadi ya, contoh dari silaan penggunaan. Jadi di film itu kita bisa melihat secara langsung hal yang ingin disampaikan oleh penyanyi. Satu yang lagi ya, Asmarandana ia dengar tekuk saya kelelawar dan bersisa hujan dari jauh karena angin pada kuning dengan tetap kuda serta mata. Ini ada yang tahu istilahnya. Coba tangan siapa? Aku nih bisa dijelaskan dengan ibu karena di situ ia dengar teman saya. Benar sekali. Jadi di situ ada ia dengar teman saya. Jadi otomatis istilahnya yang bisa dirasakan adalah mendengar. Jadi kita mengatakan teman saya kelelawar dan bersisa. Ya, biasa saja. Dan selanjutnya itu kata konkret. Nah, tadi kan kata konkret adalah apa yang sebenarnya lebih mudah ditangkap oleh pekerja. Konkret dapat nyata berwujud atau benar-benar ada. Jadi tidak dibuat. Ini ada puisi. Ada yang mau membantu ibu pembacaan puisinya? Mau boleh? Ada yang
Terima kasih Rahmat sudah bacakan puisi dari salah satu tokoh. Itu tadi ada puisi, judul-judul dan bulan. Ini kita akan melakukan. Nah, terdapat beberapa kata pada puisi yang sudah dibacakan oleh Rahmat. Nah, yang pertama itu ada hujan, jalan, dan pohon bunga. Jadi di dalam puisi ini kata hujan itu benar-benar hujan yang terjadi di bulan ini. Padahal sebenarnya dari hujan di bulan ini karena bulan Juli itu biasanya bulan atau musim kemarau. Jadi hujan itu benar-benar ini dimakan jalan yang bisa dilewati oleh manusia. Dan pohon bunga itu merujuk pada pohon bunga-bunga. Jadi kalau jadi merupakan keterkaitan makna dengan kata asosiasi itu berhubungan dengan hal lain di dalam bahasa. Dalam hal ini, maka tetapi timbul sebagai akibat asosiasi perasaan membaca terhadap kata yang membaca beberapa hal tulisan. Nah, di sini ada puisi itu Chandra karya sang Cipali. Nah, di dalam puisi itu terdapat kuda bernapaskan nyala. Kata nyala umumnya mengikuti kata api atau penjelas kata api. Kata nyala ini berbeda sebagai hidup. Jadi kata nyala di situ benar-benar nah, jadi kata nyala biasanya kan artinya sebagai hidup, bertenaga, ataupun berkobar yang berhubungan dengan api. Tapi di dalam puisi ini kata nyala memiliki makna yang berbeda atau memiliki makna lain, yaitu sosok kuda yang memiliki semangat berkobar atau kuda yang kuat bertenaga. Jadi tadi contoh-contoh dari Majas, Imajian, ya, Majas, Imajian, ada Imajian Sanget. Ya, masih ya. Nah, jadi itu tadi ya macam-macam introduksi itu ada sebagai bahasa yang kedua ini kerjaan kita kata konkret dan kita ada kata normatif. Nah, sebelum lanjut ada yang depannya tentang struktur, pengertian dan juga macam-macam diksi atau pemilihan kata. Umpamanya itu bagian dari tadi keseluruhan pahamnya gimana tuh pengertiannya nah, jadi contoh imajian yang lain itu misalnya puisi nah, misalnya nih ada puisi semerbak harum bunga mawar berduri. Dalam puisi tersebut itu mengandung pengimajian atau citraan. Nah, citraan itu adalah citraan dan bisa tebak nah, penciuman. Jadi ketika kita membaca puisi, kita amati atau kita pahami kata-katanya. Di situ kan semerbak. Semerbak itu hubungannya dengan indera penciuman. Jadi nggak mungkin dong semerbak itu bisa kita lihat. Enggak kan? Enggak kan? Jadi itu kuncinya kita hubungan dengan indera yang dimiliki oleh manusia. Ketika ada suara dari kita dengar yang bisa kita lihat dari penglihatan, kita bisa hirup aromanya dari masuk ke indera penciuman. Menangis baik. Untuk anak lain ada yang kita lihat. Jadi kita cukup. Kita lanjut.
contoh. Jadi setelah kita tadi membahas tentang pengertian, struktur dan juga macam-macam pendekatan puisi, kita selanjutnya akan mengadakan diskusi secara berkelompok. Nah, karena orang yang dipilih hari ini, maka akan juga kelompoknya menjadi dua. Mau dipilih apa tuh sendiri? Pilih sendiri. Baiklah. Jika begitu di sini ibu sudah menyiapkan sebuah teks kuis yang berjudul Ibu karya Zawal Imron. Nah, kemudian kalian menentukan majas, kopi kajian, kata-kata dan kata-kata alternatif yang kalian temukan di dalam teks kuis itu. Maka diberikan kuis. Untuk pelajaran ini, Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi bersama kawan. Diskusinya, kalian bahas mengenai gaya bahasa, pengajian, kata konkret dan juga kata normatif. Jadi semua tempat itu ada datanya. Isi di dalam tabel-tabel yang sudah disediakan di menggunakan lebih atau nggak apa-apa, nggak bawa itu ya, itu sudah nggak apa-apa. Nah, bagaimana? Ada yang misalnya mas, saya buku. Jika sudah bisa ditemukan, nah, hasil diskusi kelompok kalian, hasilnya akan dibagikan di pertemuan. Nah, tadi kan sudah membahas tentang pengertian, struktur dan juga macam-macam di sini. Ada yang masih ada? Pengertian visi. Boleh? Puisi adalah nah, jadi puisi adalah karya sastra yang merupakan perasaan, gagasan, pikiran seorang penyair menggunakan bahasa yang dapat kata yang indah. Selanjutnya nih, tadi kan udah disebut itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam diksi atau pemilihan kata. Tadi kan ada 4, apa ada yang masih ingat? Lagi buat bahasa Remaja, nah, jadi ketika kita membuat sebuah puisi, kita harus memperhatikan 4 hal ya. Yang pertama majas atau bahasa, yang kedua ada pengajian atau ciptaan, yang ketiga kata konkret, dan ketiga adalah kata aktif. Tadi ya mengenai puisi. Jadi katanya untuk tugas ke depan nih, ibu minta anak-anak buat sebuah puisi yang bertema tentang ibu ya. Bentar lagi kan ada hari ibu tuh. Boleh kalian membuat sebuah puisi mengenai atau temanya tentang ibu. Ibu berkat, ibu harap kalian bisa membuat puisi setelah memahami cara atau pemilihan kata dalam membuat puisi. Sepertinya cukup. Untuk yang selanjutnya, nah yang selanjutnya ada yang bertanya sebelum itu. Ya bu, itu tugasnya itu berkelompok. Nah tugasnya nah tugas yang ada hari ini itu tugasnya individu
ya, jadi bikin kuisnya masing-masing diberikan buku itu nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 paragraf saja, 2 atau 3 baik itu cukup ya. Tanya gitu boleh dikumpulkan secara langsung apa lewat link. Secara langsung kan kita akan bertemu lagi. Itu berarti ditulis sama di buku. Di ibu saat aja, ibu ingin melihat tulisan tangan kalian. Berarti di buku latihan ya bu. Ya betul sekali. Ya betul. Nah baik tidak terus cukup. Selanjutnya kita bergabung. Silakan kelas berdoa. Baik, marilah kita berdoa untuk agama dan kepentingan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sangat luar biasa, karena sangat aktif berpartisipasi, bisa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, dapat merespon dengan baik, dapat menyampaikan pendapat kalian masing-masing. Dirasa kalian sudah paham mengenai dan rupanya kalian dapat membuat visi-visi seperti ayat tadi ya, beberapa juara tuh. Bisa dijadikan sama kita semua. Harapannya kalian bisa semangat lagi belajarnya di pertemuan yang sekarang. Deadline tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama, terima kasih kembali untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Christina Natalia dengan NPM 2113041060 sebagai observer lisan atas saudari Nuria Putri. Pada kesempatan kali ini akan mengulas hasil praktek keterampilan dasar memimpin diskusi kelompok kecil. Di sini Nuria Putri sebagai guru berhasil menciptakan situasi diskusi yang menarik, relevan, menjunjung nilai kerjasama dan semangat, dilandasi fakta-fakta yang masuk akal, dan cukup memenuhi kriteria kesopanan. Kemudian guru juga membantu meluruskan diskusi dalam kelompok dan membantu peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Di sini juga guru mengefektifkan diskusi terhadap suatu masalah secara mendalam dengan penguraian yang detail, memparafrase, menandai persetujuan dan menyelidiki alasan logis dari pandangan peserta didik. Kemudian masalah yang dibahas dalam diskusi juga merupakan masalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga penggunaan contoh juga dapat membantu peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan. Di sini juga guru tidak lupa memberi waktu yang cukup kepada peserta didik, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan diskusi. Kemudian saran yang bisa dipertimbangkan, gunakanlah model diskusi lain yang dapat membuat seluruh siswa terlihat aktif dan bersedia mengemukakan pendapatnya di dalam kelompok, sehingga peserta didik yang dominan tidak terlalu menguasai hasil diskusi sebagai pendapat sepihak. Selain itu, waktu berdiskusi disarankan sedikit lebih lama, namun harus tetap efektif. Terima kasih.